Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabat, para tabiut tabiinnya, dan kita selaku umatnya sampai hari pembalasan tiba. Wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa kita setiap hari selalu beramal, tetapi kita tahu apakah amal-amal kita yang tahun lalu masih berada dalam diri kita. Maka pada malam hari ini saya akan menyampaikan kutub yang berjudul Pembatal-Pembatal Amal. Poin yang pertama adalah kufur, syirik, dan murtad. Wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwasanya yang mati dalam keadaan kafir, syirik, atau murtad, maka seluruh amal baiknya seperti silaturahmi, berzakat, dan menjaga hak tetangganya menjadi tidak sah. Karena syarat sah ibadah seseorang adalah untuk siapa ia beribadah. Sedangkan orang kafir tidak demikian, maka amalnya pun batal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirati hada wa liqa'il akhirati habitat a'malukum hal yujzauna illa ma kuntum ta'malun." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan akan mengetahui akhirat, maka sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi imbalan kecuali apa yang mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 147. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, barang siapa yang kafir setelah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapus amalnya, dan dia di akhirat termaksud orang-orang merugi. Semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam, dan semoga kita beramal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua adalah riya. Riya adalah sesuatu jika kita beramal hanya ingin dilihat orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wahai kaum muslimin, ketahuilah celaan riya telah disebutkan di dalam Al-Quran. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang berbuat riya. Wa yamnaunal maun, dan enggak menolong dengan barang berguna. Wahai kaum muslimin, riya adalah syirik kecil yang dapat menghapus amal-amal kita. Walaupun kita beri sholat 1000 tahun, akan tetapi dalam diri kita terdapat riya, maka sholat tersebut akan sia-sia. Semoga kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena pujian atau rasa kehormatan. Poin yang ketiga adalah meninggalkan sholat asar. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hambanya untuk selalu menjaga sholatnya, terutama sholat wusta, yaitu sholat asar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu ala sholawati was sholatul wusta wa qumu lillahi qanitun. Peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu, dalam menegakkan sholat. Allah Subhanahu wa taala telah memperingati manusia agar harta, keluarga, atau kesenangan dunia tidak melalaikan mereka dari mendirikan sholat. Dia juga mengancam pelakunya dengan hukuman yang sangat keras, khususnya sholat asar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, alladzi tafutus sholatil asri ka'annama utira ahluhu wa maluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar,
maka ia seperti kehilangan keluarga dan hartanya. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Man tarakal salatil asri faqad habita amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalnya akan terhapus. Semoga kita tidak lalai dalam mendirikan salat. Semoga kita sebagai orang-orang yang melaksanakan salat dalam tepat waktu. Yang terakhir adalah durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk beribadah dan mentauhidkannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perihal berbakti kepada orang tua dengan tujuan beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu tidak beribadah kepada selainnya, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda, "Ya rajulun ilan Nabi SAW faqala, ya Rasulullah, mana haqqun nas bihusti sahabati? Qala umuka, qala sumaman, qala sumumuka, qala sumaman, qala sumabuka." Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Lalu orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang berhak aku pergauli dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Lalu orang ini bertanya lagi, "Lalu siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Lalu orang ini bertanya lagi, "Lalu kepada siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Lalu orang ini bertanya lagi, "Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ayahmu." Berbakti kepada ayah dan ibu artinya menuruti keinginan keduanya, baik dalam perkataan maupun perbuatannya, dalam batasan yang dibolehkan syariat. Akan tetapi kita tidak boleh mentaati keduanya untuk melakukan syirikan, dosa besar, atau meninggalkan kewajiban yang hukumnya fardu ain. Allah sendiri memerintahkan untuk berbakti dan menyayangi keduanya, sekaligus melarang durhaka dan mengingkari jasa mereka. Durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang dapat menghapus amal soleh. Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang tidak Allah terima amal ibadahnya yang wajib dan sunnah: anak yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang mengingkari takdir. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk benar-benar berbakti kepada orang tuanya